Halo pemirsa, balik lagi di berita terkini bersama saya Nazoi Vitasari. Kebiasaan membuang sampah sembarangan seakan-akan menjadi rutinitas bagi warga daerah Kelapa II. Akibat para warga yang selalu membuang sampah sembarangan yang akhirnya menyebabkan lingkungan tersebut menjadi tercemar dan tercium bau yang tidak sedap karena sampah yang dibuang sembarangan setiap harinya. Rekan kami, Muhammad Rifki, akan melaporkan dari lokasi. Hai pemirsa, kembali lagi dengan saya. Sekarang kita akan menelusuri yang terbilang tempat-tempat ini banyak sampahnya. Mari kita ikutin saya yuk. Ya, kita akan menanyakan kepada Mas. Selamat siang Mas, bolehkah saya bertanya-tanya Mas? Boleh. Sebelum itu perkenalkan nama saya Rifki. Masnya dengan Mas siapa? Gibran. Dengan Mas Gibran. Mas Gibran, kenapa sih di sini kawasannya bisa terbilang kumuh, Mas? Soalnya kesadaran orang-orang sini juga masih kurang ya, jadi makanya orang-orang sini masih suka buang sampah sembarangan. Kenapa Masnya tadi saya lihat malah membuang sampah ke tong sampah, Mas? Bukannya di sini kesadarannya terbilang rendah? Apa sih motivasi Mas untuk membuang sampah ke tong sampahnya, Mas? Ya, karena balik lagi ke kesadaran masing-masing ya, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang buang sampah kita. Jadi kalau kita punya sampah, lebih baik kita buang pada tempatnya. Wah, keren sekali Mas. Saya salut kepada Mas ya. Saya berterima kasih ya Mas karena Mas sudah menjaga lingkungan ini walaupun kebanyakan masih pada buang sampah sembarangan. Terima kasih ya Mas. Siap, sama-sama. Berbicara tentang kuliner, Indonesia memiliki banyak makanan yang diakui oleh dunia internasional karena kelezatannya. Dan sate adalah salah satunya. Popularitas sate dibuktikan dengan mudahnya makanan ini ditemukan dari restoran bintang 5 hingga pedagang kaki 5. Dan salah satu pedagang sate kulit kaki 5 yang di kala pandemi kemarin mencoba peruntungan untuk berjualan online dan mendaftarkan dirinya di GrabFood, GoFood, dan juga ShopeeFood. Assalamualaikum Mbak, saya Ibrahim Dava dari mahasiswa Gunadarma ingin nanya-nanya nih. Sebelumnya nama Bapak siapa? Yudi. Pak Yudi nih, kira-kira berapa Pak penghasilan sebelum pandemi nih, saya Taichan? Sebelum pandemi itu tiap hari apa? Bisa tiap hari, bisa per bulan? Per harinya itu ya kurang lebih ya kalau hari biasa itu lah globalnya itu kurang lebih 15-16 tiap hari selain malam minggu, malam Sabtu, malam Senin. 15. Kalau malam Sabtu, malam minggu, malam Senin itu sampai kadang 35, 30. 20. Berarti sebulan kira-kira 3 jutaan? Sebulan? Itu per hari. Per hari itu? Per hari 35 juta, kalau malam Sabtu, malam minggu, malam Senin 30 juta. Oh, 30 Per hari. Kalau misalnya sesudah pandemi nih, penghasilan Bapak? Sedang pandemi sementara ini ya karena ada audisi radio juga kan, ya agak menurun dikit lah. Agak menurun dikit. Jadi berapa tuh Pak? Paling ya menurun 3/4. Menurun 3/4. Oh. Tadi yang motor di situ pindahin kemana ya? Motor. Coba. Ini. Pak, sejak kapan mulai berjualan saya Taichan ini Pak? Ini dari tahun 70-an. Dari 70-an? Oh udah puluhan tahun dong, udah lama berarti ya? Udah turun menurun ya. Turun menurun. Wah, Udah generasi ketiga. ini generasi ketiga. Apa yang membuat Bapak lebih nyaman menjual secara online? Karena membantu yang customer buat kata Biar nggak repot di sini ya? Biar kayak mesen doang di rumah, biar praktis gitu kan? Nih menurut Bapak, kalau misalnya lebih nyaman, mendingan online apa jualan langsung? Dua-duanya nyaman. Dua-duanya nyaman. Berita selanjutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan minyak goreng dengan harga yang murah untuk masyarakat dengan merek minyak kita.
Diluncurkannya minyak goreng dengan harga murah ini menjadi solusi atas tingginya harga minyak goreng dari 24.000 per liter menjadi 14.000 per liter. Harga minyak goreng ini sangatlah membantu masyarakat khususnya kalangan menengah ataupun bawah. Penjual minyak goreng dengan harga yang murah ini sangat amat membantu semua orang yang membutuhkan untuk perdagangan ataupun pemakaian sehari-hari untuk memasak. Sudah tersambung oleh reporter kita, Dava, dipersilahkan. Dengan siapa? Dengan Ibu Anita. Apakah ibu memakai minyak goreng bersubsidi? Iya, menggunakan. Oh, ibu memakainya. Apa tanggapan ibu tentang minyak goreng bersubsidi? Harganya kan lebih murah, jadi ya bagus lah, membantu. Bagus ya, lebih membantu. Di manakah ibu mendapatkan minyak goreng bersubsidi itu? Biasa di pasar tradisional dekat rumah pasar mini. Kapan terakhir ibu mendapatkan minyak itu? Kayaknya kemarin deh, Pak Lusa ya. Itu minyaknya seliter berapaan tuh? Sekitar 15 ribuan. 15 ribuan. Oh, berarti harganya lebih murah ya? Iya, daripada betul. kemarin-kemarin. Iya. Berarti sangat membantu banget nih minyak bersubsidi. Banget. Oke. Makasih Bu Anita untuk wawancaranya. Iya, sama-sama. Kita beralih ke berita selanjutnya. Perempuan seringkali dihadapi oleh pilihan sulit dalam hidupnya. Saat ini banyak perempuan modern yang tetap mempertahankan karirnya setelah berkeluarga dan sekaligus menjadi seorang ibu. Ibu Endah adalah salah satunya. Dari banyaknya wanita modern di Indonesia yang menjalani peran ganda sebagai wanita karir sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak di rumah. Nah, saya di sini sudah bersama dengan Ibu Endah. Halo Ibu Endah, apa kabar? Hai, baik, alhamdulillah. Nah, Ibu Endah sudah berapa lama sih menjadi wanita karir? Saya sudah bekerja dari dulu, dari masih gadis, jadi sampai dengan saat ini terhitung sudah 31 tahun di suatu BUMN di Jakarta. Nah, biasanya nih Ibu kalau di rumah tuh ngapain aja? Sama lah pada umumnya ibu-ibu rumah tangga lainnya ya. Saya ngurus anak, ngurus suami, masak, bebenah, ya seperti itu dari pagi sebelum berangkat kerja udah masak, nanti pulang kerja juga ngurusin anak-anak untuk menyediakan kembali menu makanan untuk mereka gitu. Nah, selama ini kan Ibu menjalani dua peran nih yang sama-sama penting. Ada kesulitan nggak sih buat Ibu? Kesulitan tentunya pasti ada ya, apalagi kalau menghadapi anak-anak sakit gitu ya. Itu pernah saya hadapi ketika anak sakit. Sementara saya juga harus berangkat kerja. Hal utama yang saya lakukan adalah saya harus menghubungi pimpinan saya dulu. Saya untuk ngurusin anak dulu, ngasih makan, ngasih obat. Jadi saya harus datang telat. Kemudian setelah semuanya selesai beres, saya juga ngatur orang yang di rumah, mbak yang di rumah untuk bantu ngurusin anak, memperhatikan obatnya. Baru saya berangkat kerja. Ya seperti itulah kesulitan, tantangannya, challenge-nya. Nah, hal positif apa yang bisa Ibu ambil nih dari Ibu menjalankan dua peran itu? Banyak banget ya positifnya. Ya kalau bisa memanage waktu dengan baik, tentunya hal positif tentu banyak yang kita ambil ya, terutama kita sering ketemu kalau di kantor, sering ketemu dengan teman-teman, dengan banyak pengalaman-pengalaman orang lain yang bisa kita ambil hikmahnya, kemudian bisa bertemu dengan banyak orang, jadi kita juga di rumah aja juga kita nggak terlalu monoton dengan pekerjaan rutin di rumah tangga. Kemudian di rumah pun positifnya banyak, jadi kita bisa bermain dengan anak, komunikasi dengan suami gitu ya, intens waktunya, jadinya insya Allah keduanya bisa dijalani dengan baik gitu sih yang saya lihat. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, Ibu ada saran nggak sih buat wanita-wanita di luar sana yang menjalankan dua peran sekaligus nih, menjadi wanita karir dan ibu rumah tangga? Ya, bagi teman-teman yang saat ini sedang menjalani kedua peran tersebut, memang tantangan yang dihadapi cukup berat ya. Tapi kalau kita memiliki komitmen, manage waktu dengan baik, kita bisa menghadapi tantangan, terus menjalaninya. Insya Allah semua hal yang kita hadapi dari pagi, kita harus ngurus rumah tangga, kemudian kita berangkat kerja, di kantor kita harus bekerja dengan baik, balik lagi ke rumah, memperhatikan kebutuhan anak-anak, suami. Insya Allah semuanya lambat laun kita terbiasa dengan hal tersebut. Insya Allah bisa
dijalaninya dengan nyaman. Itu yang sudah saya lakukan selama 31 tahun. Insya Allah bisa semuanya. Jadi jangan putus asa jika ada kendala-kendala anak sakit atau pada saat ketika menghadapi lebaran mbak-mbaknya pada pulang. Bawa aja ke kantor. Kalau pada saatnya masuk kerja sudah mulai, bawa aja anaknya, izin dengan pimpinan di kantor, bawa aja anaknya. Itu dulu saya lakukan seperti itu. Jadi saya membawa dua anak saya bawa ke kantor dua-duanya. Itu saya jalani. Jadi alhamdulillah semuanya sampai anak-anak besar sekarang semuanya bisa dijalani dengan baik. Nah, terima kasih ya Bu atas masukannya, atas jawabannya dan atas sarannya. Berita selanjutnya datang dari Depok, Jawa Barat. Belakangan ini di kota Depok mengalami naik turunnya harga cabai yang tidak stabil. Harga cabai yang biasa standar seketika naik 2 kali lipat dari harga yang sebelumnya. Kemudian, harga cabai kembali normal kembali. Hal ini membuat masyarakat menjadi terganggu karena harga cabai yang selalu naik. Harga cabai ini selalu mengalami perubahan yang tidak stabil sejak lama dan tidak bisa dipastikan kapan harga cabai turun atau naik secara tetap. Naik turunnya harga cabai diduga sejak pasca pandemi COVID-19. Bahkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebutkan tingginya permintaan dari industri horeca menjadi salah satunya penyebab harga komoditas cabai-cabian menjadi dinamis, naik turun. Hal ini terjadi pasca pandemi COVID-19 yang mulai melandai. Sudah tersambung oleh rekan kami Gibran di tempat. Dipersilakan. Selamat siang pemirsa, dengan saya Gibran di lokasi. Kali ini saya akan menginformasikan harga cabai yang naik di Kota Depok. Harga cabai yang biasanya berada di harga normal jadi naik jadi 2 kali lipat, sehingga hal tersebut membuat warga sekitar menjadi resah akan naiknya harga cabai. Baiklah pemirsa, kali ini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat Depok yang terkena dampak dari akan naiknya harga cabai. Baik pemirsa, kali ini saya sudah bersama seorang narasumber yang bernama Mbak Dinar. Apa kabar Mbak Dinar? Baik Mbak Dinar, jadi baru-baru ini kan harga cabai mulai naik. Bagaimana tanggapan Mbak Dinar dengan naiknya harga cabai saat ini? Menurut saya sih harga cabai naik ini kayaknya udah sering banget naik ya. Jadi itu kayak mau nggak beli juga udah kebutuhan utama buat ibu-ibu yang masak di rumah. Apalagi kalau misalnya nggak ada cabai itu jadi bingung kan, mau makan ayam gak ada sambal tuh kan gak enak juga kan. Jadi mau nggak mau jadi harus tetap beli sih. Baiklah Mbak Dinar, apakah ada tambahan pesan yang ingin disampaikan? Paling buat pemerintah jangan nggak enak gitu, harga cabainya harus stabil sih biar nggak naik turun gitu, jadi bingung mau nyambel apa gimana gitu kan. Jadi semoga harga cabai tetap stabil. Oke, baiklah Mbak Dinar, terima kasih atas tanggapannya dan terima kasih sudah ini diwawancarai. Baiklah pemirsa, itu saja tanggapan dari Mbak Dinar selaku perwakilan dari masyarakat Depok. Semoga pesannya bagi pemerintah Depok untuk segera menurunkan harga cabai dengan secepat mungkin. Oke lah pemirsa, itu saja dari saya yang dapat saya laporkan. Saya Gibran pamit undur diri. Selamat pagi pemirsa dimanapun kalian berada. Untuk berita hari ini kita akan membawakan berita terkini. Mie Sedap adalah salah satu merek mie instan yang terkemuka yang banyak ditemui oleh masyarakat Indonesia. Adapun Mie Sedap pertama kali diluncurkan pada tahun 2003 oleh Wings Food, salah satu anak usaha Wings Group Indonesia. Di negara Taiwan juga menolak pengiriman 4.047,4 kg mie cup merek Mie Sedap dari Indonesia. Penolakan tersebut menyusul temuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (FB) Taiwan terkait kandungan kadar etilen oksida yang berlebihan pada Mie Sedap. Brand mie instan ternama asal Indonesia yaitu Mie Sedap terkena boikot dari beberapa negara seperti Taiwan, Malaysia, dan Hong Kong. Ada 5 jenis produk yang ditolak. Menanggapi hal tersebut, Marketing Manager Noodle kategori Wings Food, Katria Rintia Nindiatari, membantah jika mie sedap mengandung residu pestisida. Menurutnya, penahanan produk tersebut diakibatkan perbedaan regulasi yang diterapkan. Katria pun mengklaim mie sedap telah dikembangkan dengan standar produksi dan pengawasan ketat serta memenuhi standar keamanan makanan di seluruh rantai pasokan.
Tak hanya dari Indonesia, Taiwan juga menolak mie instan dari Filipina dan Jepang. FB Taiwan telah menyita lebih dari 4.000 kg mie instan dari ketiga negara ini. Konsumen yang telah membeli produk yang terlibat disarankan untuk tidak mengkonsumsinya, kata SFA. SFA menegaskan jika pihaknya mendeteksi keberadaan pestisida di luar batas maksimum yang ditentukan, mereka akan menarik produk tersebut. Sejauh ini, terdapat 4 produk mie sedap asal Indonesia yang ditarik di Singapura, di antaranya yakni Korean Spicy Soup, Korean Spicy Chicken, soto, dan kari ayam. Berikut adalah wawancara dari reporter kita terhadap dampak dari ditariknya mie sedap dari beberapa negara. Pemirsa, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifki Muhammad Arif. Di sini saya bersama siapa? Raihan. Di sini kita bersama Rehan. Rehan adalah mahasiswa tingkat akhir yang ngekos di wilayah Depok. Oke, Kak Rehan. Di sini saya ingin menanyakan tanggapan Kak Rehan terhadap mie sedap yang ditarik dari peredarannya di luar negeri. Apakah mie sedap itu sangat berdampak sekali terhadap kehidupan Kak Rehan di kos-kosan sekarang? Oke, pendapat gue ya tentang penarikan mie itu, peredaran mie di luar negeri ya nggak ngaruh apa-apa sih bagi gue yang sebagai anak kos-kosan ya. Jujur, gue masih sampai sekarang pun masih mengkonsumsi mie, dan ya memang untuk konsumsi mie ini kan ada batas wajarnya juga, dan ya memang kita nggak harus untuk setiap hari mengkonsumsi mie gitu. Nah, jadi kita harus ada yang namanya batas wajar. Nah, untuk pengaruhnya sendiri ya, di setiap makanan itu pasti ada yang namanya bakteri, dan bakteri itu nggak terlihat. Jadi semakin dalam kita mengetahui tentang makanan, pasti kita nggak akan makan. Maka dari itu kita ya kalau makan ya makan aja, tapi sewajarnya aja gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya. Berarti dari berita-berita yang beredar saat ini ada ketakutan tersendiri bagi Kak Rehan terhadap kandungan mie sedap itu tersendiri ya Kak Rehan? Oke, untuk ketakutan sih dari gue sendiri sih ya, gue karena udah mengkonsumsi mie ini mungkin gue dari kecil ya udah makan mie ya, dan memang ya sampai sekarang alhamdulillah itu belum ada pengaruhnya bagi gue, dan belum ada impactnya ke gue, baik itu impact negatifnya nggak ada gitu. Jadi gue rasa ya gue biasa aja gitu. Jadi ya nggak ada lagi yang gue takutin, asal ini punya ada pesan kan. Memang di dalam mie itu memiliki bumbu-bumbu yang mungkin kurang baik bagi tubuh kita kan. Jadi mungkin ya pesannya itu lebih ke sewajarnya aja gitu, mengkonsumsi mie. Oke, Kak Rehan. Berarti jika mie sedap yang terjadi di penarikan di luar negeri ini, Kak Rehan masih memiliki banyak alternatif selain mie sedap ini ya Kak Rehan? Iya, bener banget. Oke, boleh tahu nggak selain mie sedap apa nih alternatif Kak Rehan untuk makanan sehari-hari di kos-kosan Kak Rehan? Oke, untuk alternatif gue selain dari mie ya, itu pastinya ya warteg udah paling utama itu kayaknya. Kalau bagi yang pengen minim budget lah, itu ya kalau gue sebagai anak-anak kos-kosan ya pasti punya rice cooker di rumah kan ya. Itu gue bisa masak nasi sendiri, dan mungkin untuk lauknya sendiri gue bisa beli di warteg gitu, agar untuk minim budget gitu ya. Kalau dari gue sih kayak gitu. Oke, mantap sekali Kak Rehan. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan saya dari Rifki Muhammad Arif. Terima kasih. Kita beralih ke berita selanjutnya. Saat ini di Indonesia, WhatsApp dijadikan sebagai aplikasi layanan perpesanan yang paling banyak digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Mulai dari kegiatan yang sifatnya personal maupun dalam hal pekerjaan. Namun, tidak jarang juga WhatsApp mengalami gangguan atau down, sehingga hal itu menghambat segala aktivitas pengguna yang sedang menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi WhatsApp dilaporkan down pada Selasa 25 Oktober tahun 2022. Selama hampir kurang lebih 2 jam, aplikasi tersebut sama sekali tidak bisa digunakan. Beberapa fitur berkirim pesan, seperti chat personal maupun chat grup, tidak dapat digunakan. Pesan-pesan tersebut tidak terkirim kepada pengguna lain. Fitur Instastory WhatsApp pun tidak bisa diakses.
Pengguna yang ingin melihat Instastory WhatsApp tidak dapat melihat status dari pengguna lain ataupun mengupload status. Bahkan foto profil pun tidak bisa ditampilkan. WhatsApp down terjadi diduga karena adanya pemadaman singkat yang terjadi akibat dari kesalahan teknis. Bagaimanapun juga, kejadian tersebut merugikan penggunanya secara material karena tidak dapat berkomunikasi. Namun diharapkan semoga kejadian tersebut tidak akan terulang lagi supaya komunikasi tidak menjadi terganggu dan dapat berjalan lancar. Apabila memang ada maintenance, sebaiknya pihak WhatsApp memberitahukan terlebih dahulu supaya pengguna bisa mengantisipasi hal tersebut. Selamat siang, saya Ibrahim Dava akan menginformasikan apabila aplikasi milik Meta yaitu WhatsApp sedang terjadi down. Para pengguna sangat kesulitan mengirim WA ke grupnya masing-masing. Dengan siapa di mana? Dengan Ibras di Depok. Bagaimana tanggapan Anda tentang saat WA down? Pas WA down tuh banyak sih kendala-kendalanya. Kayak misalkan tugas-tugas jadi nggak ada info, atau mau ngechat keluarga jadi nggak bisa. Jadi sulit kerjain tugas ya? Iya. Jadi sulit info-infoin orang. Iya. Dari kalau boleh tahu dari jam berapa ya WA ngedown tadi? Kayaknya dari siang sampai jam 4, mungkin dari jam 2 sampai jam 4. Pokoknya WA down itu mempengaruhi ke pekerjaan, tugas semua orang ya. Iya. Sekian wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang semua. With a flame